Halo, selamat datang kembali di mata kuliah algoritma dan struktur data untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas satu materi yang baru lagi tentang linked list. Baik, selamat mencatat, selamat mencari poin-poin dari apa yang akan saya sampaikan. Semoga Anda memahami tentang materi ini. Oke, selamat belajar. Kita masuk ke materi linked list, teman-teman. Nah, dari linked list ini kita bisa membahas atau bisa mempelajari dari arti katanya dulu, link dan list, ya kan? Link itu artinya terhubung, list itu artinya daftar. Jadi kita bicara tentang struktur data, ya. Kita tinggalkan sejenak algoritma, kita masuk ke struktur data. Jadi ada list, itu adalah data, kemudian data yang saling terhubung. Baik, saya akan mulai penjelasan saya dengan sedikit review ya. Oke, saya buka papan tulis saya, papan tulis kebanggaan saya, Microsoft Paint. Oke, selama ini kalau kita bicara data ya, misalnya kita punya data X, lalu kita kasih angka 10 seperti biasa, itu artinya kita punya angka 10 lalu kita taruh di dalam wadah atau tempat yang namanya X ya kan. Nah, kalau datanya banyak ya, misalnya X, Y ada 20 ya kan, Z 21. Nah, anggaplah abjadnya udah habis, biasanya kan kita langsung AA gini kan. Ya, plat Magelang gini 22 ya kan, lalu AB plat Jogja gitu kan. 23 ya, AC ya kan, merek rambutan dan seterusnya. Nah, ini tentu akan membuat kita repot karena data kita tidak hanya satu. Kalau datanya masih satu, kita kenal dengan namanya variabel, betul. Tapi kalau datanya banyak seperti ini, nah, kita harus membuat satu-satu kayak gini, tentu repot. Makanya kemarin pas kita di kelas saya sempat jelaskan ada yang namanya array ya. Array itu seperti kos-kosan ya kan. Kos-kosan syaratnya satu apa? Oke, syaratnya tipe data atau jenis kelaminnya harus sama. Jadi yang mau ngekos harus sama. Dua syaratnya. Oke, nomor kamar ya. Nomor dimulai dari 0. Itu syarat tentang array. Nah, array itu artinya kita bisa anggap seperti kotak seperti ini ya kan. Kemudian kita ada blok-blok seperti ini ya kan. Oke, gambarnya cepet aja ya. Nah, kemudian kita anggap sebagai kamar ya kan. Ini kamar nomor 0 kan gitu ya. Kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor 3, kamar nomor 4 dan seterusnya. Itu namanya array. Kemudian di 0 ini masuklah siapa, 1 masuklah data apa, 2 masuklah data apa. Itu struktur data yang paling sederhana kita menggunakan array, ya kan? Ini untuk yang kos-kosan jenis kelaminnya sama. Oke, tak hapus. Untuk kos-kosan yang jenis kelaminnya beda ya. Kos-kosan campur. Jadi tipe data yang bermacam-macam, tipe datanya campur kita kenal dengan apa coba? Masih ingat gak? Iya, betul. Namanya struct ya. Struct atau dari abstract data type kita kenal yang namanya struct ya. Jadi struct itu adalah struktur data di mana data kita itu berbeda-beda tipe tetapi tetap satu. Wow, kayak Bhinneka Tunggal Ika. Oke, review struct sebentar nih teman-teman. Saya punya materi struct. Nih, masih ingat kan kalau kayak gini? Ya, struct itu ada rancangannya baru ada digunakan ya. Nanti kalau kalian lupa bisa lihat materi yang kemarin. Misalnya kita punya struct namanya test ya kan, keywordnya struct, nama structnya test. Berisi dua orang, yang satu jenis kelaminnya integer ya. Yang satu tipe datanya char ya, kos-kosan campur X dan C, beda jenis kelamin. Oke, rancangannya udah jadi, kemudian implementasi ya kan, sudah dirancang dibuat ya kan. Struct test itu nama rancangannya. Masih inget ya cerita gambar remote biar jadi remote ya gak? Gambarnya satu, remote-nya ada 1000. Masih inget kan? Nah, sama. Jadi kita punya struct namanya tes, kemudian ada tes 1 ini sudah jadi benda, sudah jadi benda. Nah, sehingga nanti tes 1.x10 karena di dalam tes 1 mengandung x, di dalam tes 1 juga mengandung c. Ya. Kurang lebih seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, paham.
Ya, aman ya, masih oke. Nah, selanjutnya hari ini kita akan bicara tentang linked list. Linked list itu mirip-mirip dengan array, mirip-mirip juga dengan struct. Jadi digunakan untuk struktur data yang banyak, artinya nggak cuma satu atau dua, tapi ada banyak data yang berkumpul jadi satu. Nah, sekarang ilustrasi struct itu seperti apa sih ya? Kita akan lihat sama-sama, kalian perhatikan. Oh iya, kali ini saya kelasnya nggak usah lama-lama ya. Kemarin dapat komplain karena kelasnya 45 menit sendiri, ada yang kuotanya habis ya. Saya tuh the point aja, simple. Nanti penjelasan yang lain-lain, bla 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 blanya, teorinya kalian pelajari sendiri. Tapi aku mau coba kasih ke kalian singkatnya atau jelasnya kayak apa. Baik, kembali ke papan tulis. Struct itu, kok struct? Linked list itu seperti ini. Cepret. Wow, gambarnya bagus Mas Hire ya. Itu yang gambar siapa? Oke, anggap aja sudah ada gambarnya. Saya nggak jelasin gambarnya ya. Dari mahircoding.com. Nah, linked list itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kemarin kita pakai array itu seperti kamar kos-kosan. Kalau linked list itu seperti rumah-rumah. Dan rumahnya itu beda-beda alamat. Ya, contoh misalnya nih. Ada data yang pertama, nih ya kan, si 10 ini ngekos ya kan di sini. Kemudian kos-kosan kedua di sini, ketiga di sini, keempat di sini, kelima di sini. Beda tempat semua. Ya, jadi tidak jadi satu. Kalau kos-kosan kan jadi satu. Kamar sebelah itu kamar teman kalian, sebelahnya lagi teman kalian, ya kan? Nah, kalau linked list itu kos-kosannya bareng, cuman lokasinya beda-beda ya. Jadi pemiliknya sama, pemiliknya sama, cuman ini juragan kos-kosan, sehingga yang terjadi adalah punya banyak titik. Gitu ya ceritanya ya. Singkat cerita ada 5 anak, namanya 10 ya. Saya tulis ya biar enak gitu kan. Oke. Ya. Ada 10, kemudian ada 12, ada 20, ada 15, dan ada 4 ya. Kelima anak ini mau kos bareng ya kan, cuman kosnya dia nggak mau yang model model array ya kan, tapi dia mau model yang eh, apa, mencar-mencar ya. Mencar-mencar itu apa ya? Berbeda lokasi ya, berbeda lokasi dari satu titik ke titik lain. Nah, si 10, 12, 20, 15, 4 ini ceritanya kos ya kan, kos di tempatnya, anggaplah siapa ya, anggaplah si Andrew ya kan, kemarin kosnya di Seruni ya kan. Nah, anggaplah Andrew sudah jadi juragan kos-kosan ya kan, ya dia buka kos-kosan, ada 5 kos-kosan. Nah, 5 anak ini mau kos di tempatnya Andrew. Nah, ini ditaruh di masing-masing lokasi yang berbeda. Nah, linked list itu ceritanya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ya syarat linked list nih ya kan. Syarat linked list. Oke, syarat linked list yang pertama adalah harus ada data. Ya enggak? 10, 12, 20, 15, 4 itu kan data. Jadi harus ada data. Yang kedua nih teman-teman, harus ada keterhubungan. Karena pemiliknya si Andrew, baik dari si kosnya 10, 12, 20, 15, dan 4 itu punyanya Andrew, maka antar kos-kosan ini harus saling terhubung, tidak boleh saling terpisah. Ceritanya seperti itu. Jadi syarat linked list harus ada dua, ada datanya, kemudian ada keterhubungan. Oke, anggaplah si 10 ini kos di tempatnya Andrew yang ada di Seruni. Nah, 12 ini ada di Mongin Sidi, 20 ini ada di Cungkop, ya kan? 15 ini ada di Patimura, 4 ini ada di Kemiri. Semua punya alamat, tapi ini semua punyanya satu orang. Maka ketika si 10 mau ke kamar yang sebelahnya, dia nggak cuman hanya sekedar manggil kamar 2, kamar 3, kamar 4. Tidak bisa. Keterhubungannya ini sudah beda lokasi, maka butuh alamat. Contoh, kos-kosannya adalah di Jalan Seruni nomor 1. Yang 12 ini di Jalan Mongin Sidi nomor 4. Yang 20 ini ada di jalan, misalnya Jalan Cungkop 3. Yang 15 ini anggaplah di Jalan Patimura 6.
yang kemiri ini ada di Jalan Kemiri Raya 40. Misalnya seperti itu. Berarti butuh yang namanya alamat ya. Kalau array alamatnya cukup alamat nomor kamar ya. Jadi bukan sekedar nomor kamar, tapi juga butuh alamat. Nah, teman-teman, alamat yang bukan sekedar nomor kamar di kelas online sebelum ini kita kenal dengan apa alamat itu? Iya, pointer, betul ya. Ini dengar suara jawabannya Mas Adnan ini ya. Jawab pointer. Oke. Jadi keterhubungan itu pointer. Jadi syarat linked list yang pertama data. Data itu bisa di dalam variabel karena dia sendiri ya, dan pointer. Jadi linked list itu adalah kombinasi antara variabel dan pointer. Oke, itu syarat linked list. Ada dua, sekaligus kita juga bisa mendefinisikan ya kombinasi antara variabel dan pointer. Oke, teman-teman boleh screenshot dulu ya catatan ini sebelum nanti kita hapus ya. Oke, sampai sini saya harap teman-teman paham, tidak ada kesulitan ya. Jadi syarat linked list ada dua. Yang pertama data dan yang kedua keterhubungan. Oke, kita kembali ke PowerPoint sebentar teman-teman. Kita lihat pengertian secara teori lah ya. Oke, satu slide aja. Linked list secara teori adalah sejumlah node yang dihubungkan secara linear dengan bantuan pointer, ya kan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa dia terdiri dari node ya. Node itu kalau istilah teorinya node ya, titik ya. Kalau saya pakai istilah di sini data. Lalu dihubungkan secara linear, berarti bergandengan ini seperti garis gini, itu dengan bantuan pointer ya. Jadi kalau saya mau jelaskan lebih teoritis, node dan pointer, tapi biar kalian lebih mendarat mendarat di hati dan pikiran kalian, saya pakai istilah data dan keterhubungan, variabel dan pointer. Oke. Nah, untuk implementasi linked list maka kita harus memahami struct ya, struct dan pointer terlebih dahulu ya. Struct dan pointer. Oke. Nah, penggunaan struct memungkinkan kita bekerja dengan satu record yang memiliki banyak field. Oke, jadi node dan pointer, struct dan pointer. Ya, sorry. Ya, jadi pointer perlu, lalu struct. Struct letaknya di mana? Struct letaknya di sini, teman-teman. Ya, saya tulis di sini. Ini dengan kata lain adalah struct. Jadi variabel yang digunakan adalah struct. Oke, dua hal yang dipakai untuk linked list. Yang pertama struct, yang kedua pointer. Oke, screenshot lagi. Oke, sekarang kita masuk ke struct dan pointer itu perannya untuk apa sih? Ya, perannya gini. Kita pertama butuh struct. Ya, struct itu tadi ya saya ingatkan ke kalian adalah ya betul, kos-kosan campur ya, yang isinya dua atau lebih tipe data yang berbeda. Ada X, ada C, ya, ada integer, ada char, namanya struct. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, sampel di sini dengan kasus yang ada di sini, letak struct-nya ada di mana gitu kan? Ya, masih ingat ya, struct ini terdiri dari dua tipe data yang bercampur ya, dua variabel dan dua jenis tipe data kalau di sini. Nah, sekarang kalau kita implementasi di sini, kira-kira struct-nya itu ada di mana? Nah, betul. Kalian lihat baik-baik ini ya. Saya kasih kotak warna merah. Oke, sampel satu aja. Ya. Oke, sampel satu aja. Ada 10 dan ada next ya. Ini ada kepalanya, teman-teman. Jadi linked list itu ada kepala, ada badan, ada ekor ya. Bayangin ular ya. Oke, di sini ada lihat kembali ke poin kita tadi, struct-nya di mana? Struct-nya ada di sini. Yang pertama adalah angka 10 ya. Yang kedua adalah next. Ya, angka 10 dan next. Nah, teman-teman, angka 10
Ya, saya kasih angka 1 ini keterangannya ya. Lalu yang kedua next ini. Oke. Penjelasannya seperti ini. 1 itu adalah data. 2 itu adalah pointernya. Maksudnya next itu adalah pointernya. Jadi setelah titik ini, nextnya siapa? Oh, nextnya si 12 ini. Setelah 12, nextnya siapa? Oh, nextnya si 20 ini. Setelah 20, nextnya siapa? 15. Ya. Setelah 15, nextnya siapa? Si 4 ini. Paham ya teman-teman ya? Jadi yang dimaksud di dalam linked list kok ada struct itu di sini ya. Dia ada data dan ada pointernya. Nah, kalau kita lihat kasus ini ada 10, 12, 20 berarti datanya itu tipenya integer. Ya enggak? Pointernya tipenya ya pointer seperti ini. Ceritanya seperti itu. Ya, jadi strukturnya gampang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, aman. Vicky aman? Vicky? Sudah online? Vicky? Oke, si menyimak. Oke, Vicky masih menyimak. Aman ya. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke implementasi decodingnya seperti apa. Ya, jadi saya ulang, syarat dari linked list itu ada struct-nya. Nah, struct itu isinya adalah data dan juga pointernya. Oke ya, codingnya juga saya nggak usah lama-lama, anggaplah ini udah jadi seperti ini codingnya. Nah, oke. Ini sudah ada include stdio dan stdlib ya. Nanti stdlib untuk apa saya jelaskan. Nah, sekarang kita buat ini yang saya blok biru ya. Yang saya blok biru ini namanya adalah struct ya. Saya komen di sini nih. Ini struct berisi dua hal. Apa tadi? Struct-nya berisi dua hal, data dan pointer. Betul. Data dan pointer. Datanya diwakili oleh variabel X ya. Ini datanya, ini pointernya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi pertama kita harus buat struct-nya dulu ya. Ada struct T-node namanya, berisi dua hal. Yang pertama X, tipenya integer, dan next ya. Next ini tipenya adalah T-node sendiri. Jadi dirinya sendiri. Karena di dalam next ya, di dalam next itu ada ya, ada ini. Ada node berikutnya ya. Jadi kenapa kok ini T-node? Ini kan memanggil dirinya sendiri. Di dalam T-node berarti di dalam next ini terkandung X dan terkandung next juga. Itu namanya rekursif ya. Artinya, catat sekalian ya, artinya di dalam next ini kan alamat node selanjutnya ya, bertipe T-node. Artinya di dalam next ada alamat selanjutnya bertipe T-node, mengandung data dan alamat selanjutnya lagi. Jadi ini next ini adalah ya struct di dalam struct ya, memanggil dirinya sendiri. Istilahnya adalah recursive struct. Oke, sampai sini paham? Kalau tidak paham, kalian coba baca komen saya ini lagi. Jadi next itu isinya adalah X dan nextnya lagi. Ini kan next, ya kan? Ini kan next. Next itu kan berarti mengacu ke titik ke node yang kedua, yang saya kasih warna hijau ini, ya kan? Isinya apa? Isinya adalah data dan alamat nextnya, ya kan? Saya kasih garis ya, berarti nextnya itu isinya ini. Oke, gini kan? Nah, terus next yang warna ini, warna biru ini, ya, nanti isinya juga adalah seperti ini. Jadi di dalam next, teman-teman, di dalam next ini
terkandung 20 dan next. Di dalam next yang ini, ya, saya kasih warna kuning, terkandung 15 dan next. Ya, saya kasih warna ungu. Ini kuning ya. Saya kasih warna ungu. Di dalam next ini terkandung ya 4 dan next ini. That's why kita gunakan model seperti ini. Paham teman-teman? Iya, terima kasih atas kepahamannya. Oke, strukturnya sudah dibuat ya, strukturnya sudah dibuat. Sekarang kita buat bendanya ya. Ini masih rancangannya, sekarang bendanya kan mau diisi nih ya. Oke, sebentar. Kita mulai dari sini dulu. Ada struct T-Node. Ya, ini desainnya sekarang jadi benda menghasilkan 3 benda. Head, CURR, dan node. Apa sih head, CURR, dan node? Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam link list ya, ini tadi ya. Di dalam link list ini itu ada head, ada kepala, ada badan, dan juga ada ekor. Sehingga yang terjadi adalah kita harus deklarasikan dulu siapa yang mau jadi kepala. Kepala itu adalah data yang pertama. Anak kos pertamanya si Andrew itu siapa? Nah, itu namanya kepala. Kemudian ini ya tadi ya. Kemudian CURR ya, cur ini ya, current ya kan. Current itu ya posisi sekarang itu siapa? Ya, berarti kalau nggak 12, 20, 15. Dan terakhir adalah node-nya. Node itu adalah posisi masing-masing titik ya. Jadi satu adalah head, kedua adalah posisi dia itu di mana sekarang, lagi di nomor 2 kah ini, di nomor 3 atau di nomor 4 atau di nomor 5. Itu adalah CURR ya. Ini tadi. Terakhir node ya. Node itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada di node-nya. Jadi wujud nyata dari T-Node yang isinya ini tadi itu terbentuk jadi 3 kotak, yaitu kepala, current itu artinya yang sedang diisi datanya, kemudian node itu adalah titik-titiknya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan desain T-Node ini menghasilkan 3 benda, head, cure, dan node. Masing-masing untuk awal kita kasih 0, 0, dan 0. Oke, selanjutnya teman-teman kita buat INTI ya. INTI ini hanya untuk perulangan biasa ya. Ini perulangan biasa. Lalu kita buat nih for ya kan. For ini ceritanya kita mau ngisi data tapi pakai for ya. Kalau ini kan datanya random ya, 10, 12, 20, 15, 4. Kita mau pakai for dari 0 sampai 4 ya. Berarti nanti ceritanya 10-nya ini nanti saya isi angka 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ceritanya. Sehingga kita pakai for ya. Tak tulis nih gini. Ini untuk mengisi data. Oke. Kemudian node-nya kita buat ukurannya ya. Node itu adalah tadi saya katakan titik-titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat node di sini ya. Node adalah struct T-Node ya. Struct T-Node ini di-convert ke dalam bentuk struct ya. Karena tadi berbentuk titik yang saling terhubung. Kemudian ada malloc ya. Malloc size of struct T-Node. Ini kalau di array ya. Kalau di array itu misalnya gini. Kotak ada 100. Berarti apa artinya? Ya, artinya array-nya itu 100 kamar. Nah, malloc itu artinya kita akan membuat ukuran linked list, tetapi ukurannya dinamis. Artinya kalau dia udah pesen tempat misalnya 10, ternyata yang ngisi cuma 5 orang, nah yang 5 itu langsung hilang sehingga tidak memenuhi memori ya. Nanti teorinya atau penjelasan malloc Anda bisa baca di PowerPoint yang akan saya bagikan ya, gitu. Nah, kemudian node tanda panah X ya. Ini kalau di struct itu sama saja dengan node.x karena di dalam node ini
terkandung X dan next, ya kan? Berarti nanti bisa juga node.next. Gini kan bisa. Nah, tapi khusus di dalam linked list ini kita pakai titiknya kita ganti dengan panah seperti ini ya, kayak di PHP. Nah, node.x sama dengan 1. Artinya apa teman-teman? Iya, artinya node kita isi dengan kok 1i. Ya, node x kita isi dengan i. Berarti data kita nanti kita isi dengan i. Node-node-nya ya, node 1, node 2, node 3, node 4, node 5 kita isi dengan i. I-nya tadi apa? I-nya adalah perulangan ini. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya. Nah, sekarang ada if else nih. If else di sini ini untuk ngecek aja. Yang pertama, if head sama dengan 0. Artinya ketika link listnya itu belum ada headnya, belum ada sirahnya, belum ada kepalanya, maka ya yang terjadi adalah headnya sama dengan node. Ya, node pertama tadi, titik pertama kita isi dengan, kalau di sini angka 10, kalau di codingan kita adalah angka 0. Berarti otomatis angka 0 itu jadi kepala. Ya. Lalu current-nya atau yang sedang jalan sekarang itu diisi node-nya juga. Berarti kepalanya 0, ya gak? Current itu yang aktif ya, node aktif ya. Node aktif juga otomatis 0 ya. Kepala sudah terbentuk. Paham sampai sini teman-teman? Oke, paham. Nah, setelah kepalanya terbentuk, maka yang kita lakukan adalah yang aktif ya, current.next berarti node aktif .next itu artinya nextnya ya, nextnya node selanjutnya itu 0 ya, dibuat 0 dulu ya, belum ada isinya ya. Nextnya pastikan kosong ya, jangan sampai currentnya atau yang aktif di sini tapi nextnya ini sudah ada isinya, pastikan kosong. Makanya kita buat nextnya 0. Nah, ini juga yang aktif, node yang aktif itu masih menjadi kepala. Nah, lalu while current-nya tidak sama dengan 0 ya, berarti kalau apa namanya teman-teman, current-nya tidak ada 0, berarti di printf current.x, berarti diisi x-nya ya, kemudian current-nya .next ya. Ini di printf nanti ya, current.x, berarti current-nya nanti isinya adalah x. Kalau di sini tadi apa namanya, ketika masih jadi kepala ya diisi node-nya tadi ya, gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke blok else ini. Artinya kalau sudah jalan, kepalanya sudah jadi, kemudian node-nya juga sudah jadi, maka dia selalu diisi dengan current.next, itu adalah node-nya. Ya, current-nya itu adalah node-nya. Begitu terus sampai datanya habis, kemudian ini di print di sini. Oke, ceritanya seperti itu teman-teman. Ya, saya tahu pasti kalian nggak paham. Karena cukup rumit. Nah, maka dari itu tugasnya kali ini adalah kalian memahami coding ini ya, coding ini yang saya tulis di sini dan penjelasan singkat saya tadi yang dihubungkan dengan gambar ini. Gambar ini. Jelas ya? Oke, tugas kalian saat itu ini dulu ya. Jadi memahami posisi ini, posisi current.next ya kan, currentnya node, kemudian dicetak di sini ya, dengan gambar yang ada di sini ya. Gitu ya teman-teman ya, tugasnya kali ini seperti ini. Oke, nanti sebagai evaluasi saya akan posting ya pertanyaan di Classroom. Tapi paling tidak coding ini adalah memberi gambaran tentang apa yang ada di gambar sini. Gitu ya teman-teman ya. Hah? Nggak paham? Oke, nggak paham.
Bingung. Oke, bingung jangan jangan buru-buru bingung dulu ya kan. Minum dulu ya, minum dulu, ngopi dulu nih. Oke, setelah ngopi tidur dulu. Besok videonya diputer ya kan, diputer lagi. Terus digatok-gatokkan. Gatok-gatokkan itu dicocok-cocokkan antara gambar dengan coding yang ada di sini ya. Nanti PowerPoint saya berikan ke teman-teman ya, termasuk nanti codingannya yang tadi, yang kita coding tadi. Nanti saya berikan ke teman-teman nih codingan lengkap, kalian boleh run lalu kalian pelajari. Oke ya, nanti dinantikan tugasnya aja. Ya, saya nggak panjang lebar meskipun di sini nanti ada banyak ya materi dan juga apa namanya penjelasan. Ya, tapi intinya seperti itu tadi. Ya, saya cuma meletakkan fondasi ini kemudian dicocokkan dengan coding seperti apa. Gitu ya. Oke, jangan patah semangat ya. Ngopi dulu, tidur dulu, besok pelajari lagi. Gitu ya.